Simpatisan dan pendukung elit Tipikor HICW yang ada di Indonesia ya, saat ini kita kembali berjumpa dalam acara Kubersih, kupas berita hukum dan korupsi ya. Ini dalam seri korupsi ya, berita yang masih hangat tentang yang diangkat oleh Tempo.co ya, berjudul Penyidik Kejagung Geledah KLHK, penampakan box dokumen bertuliskan Dirjen Gakum ya. Reporter Dedi Leni Mardianti, editor Iqbal Muhtarom ya. Coba kita bacakan ya. Tempo.co Jakarta, hingga malam ini tim penyidik dari Jampitsus Kejaksaan Agung masih melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK di gedung Manggala Wana Bakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 3 Oktober 2024 ya kan. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dipimpin oleh menterinya Siti Nurbaya ya, dari partainya Surya Paloh, Nasional Demokrasi, Nasdem ya, Nasional Demokrat, Nasdem. Dari pantauan Tempo, lebih dari 15 pegawai Kejagung menunggu di lantai 1 depan ruang konsultasi Sekretariat Penanganan Pengaduan LHK. Beberapa pegawai membawa box-box berisi lembaran-lembaran kertas menggunakan roda dari lantai atas. Setidaknya sudah ada 4 box yang sudah dikumpulkan penyidik dari lantai atas. Di antaranya box berpenutup ungu ditulis nama ruang Dirjen Gakum. Kemudian box lain bertutup biru, bertulis Biro Hukum 1 ruang I huruf kecil ya, PHL huruf besar. Dan satu lainnya belum diketahui. Gakum singkatan dari Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan penggeledahan tersebut terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan sawit tahun 2016-2024. Menurut Harli, meskipun kasus ini terkait dengan tata kelola perkebunan sawit, penggeledahan ini tidak terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Indragiri, Hulu Riau. Ia belum bisa menjelaskan lebih lanjut soal penggeledahan yang sedang dilakukan. Belum dapat informasi detailnya. Penyidik yang melakukan penggeledahan, informasi sedang dihimpun, ujar dia. Nah, jadi kepada simpatisan dan pendukung elit Tipikor HICW ya, ini kita lihat ya, maraknya korupsi yang ada di negara kita ini ya, hampir di seluruh kementerian, hampir di seluruh pemerintahan daerah korupsi menggurita ya. Kalau menurut kami ini salah satu disebabkan oleh peraturan yang ada celah untuk dimanfaatkan. Yang kedua, adanya beban ya, beban setoran ya, dugaannya beban setoran. Contohnya APBN disalurkan ke daerah ya kan. Pihak-pihak yang melobi APBN ini, dana APBN ini contohnya oknum dewan dari perwakilan daerah tersebut ya kan, itu kemungkinan dia dapat fee juga. Nah, dari kementerian di kementeriannya sendiri yang sudah akan digiring ke daerah itu juga meminta fee. Nah, belum lagi misalnya pengguna anggaran yang di daerah meminta fee juga. Ya mau tak mau akhirnya uang yang digelontorkan ke daerah ini kan nggak terpakai, hilang dia, namanya istilahnya menguap itu di prosesnya hampir sekian persen. Jadi akhirnya artinya makanya seperti yang kita sebutkan itu, korupsi itu nggak mungkin berdiri sendiri dan nggak mungkin dilakukan secara individual. Dia pasti berkelompok dan pasti berjemaah ya. Yang anehnya ini beberapa kementerian itu kan diduduki oleh menterinya yang berasal dari parpol. Nah, sementeri ini juga diduga ada beban setoran ke oknum ketua parpolnya atau ke parpolnya. Artinya ini kan dapat kita duga kan jadi semacam modus perampokan tapi secara halus tentang uang negara ya. Jadi belum lagi ditambah dengan situasi politik ya. Kalau kami dari elit Tipikor HICW ini kami senang ya, adanya elit-elit yang tidak kompak di atas itu. Karena apa? Karena dengan demikian
adanya dugaan-dugaan korupsi di instansi-instansi masing-masing bisa terbongkar ya. Contohnya kepentingan politik tidak mengarah ke penguasa, ambil dari kementerian ini, ambil kementerian itu ya. Dengan demikian akhirnya terbongkar. Kalau tidak, kalau politiknya di elit itu adem-adem aja, ya kemungkinan nggak ada setelah korupsi ini terbongkar, ya begitu ya. Jadi cuma kami akan tetap kawal, kami tidak mau tetap kami tidak mau terlena di proses politiknya, kami akan tetap kawal secara hukum, ya kan. Bagaimana proses selanjutnya seperti ini? Kalau sudah dilakukan penggeledahan itu kan, menurut hukum kan upaya penggeledahan itu adalah upaya paksa. Berarti sudah masuk ke penyidikan. Nah, nanti apakah ini akan digiring ke persidangan tipikor? Kami akan tetap pantau. Ya, jadi kami rasa untuk kepada pendukung dan simpatisan kami yang ada di Indonesia kali ini, kami rasa cukup dulu mengenai pembahasan mengenai penyidik Kejagung geledah KLH di Kementerian KLH Republik Indonesia ini. Dukung terus aksi kami dalam pemberantasan korupsi di channel Eli Tipikor dan HICW Official dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya.